Hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, al-mustami'in wal mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu taala jami'an wa ra'akum. Alhamdulillah. Mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu beramal saleh. Untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan mengingat Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita tanpa terkecuali. Nikmat dunia yang kita rasakan, semua manusia merasakannya, terkhusus kaum muslimin yang diberikan nikmat yang lebih besar lagi berupa Islam dan iman. Apalagi ketika kaum muslimin mendapatkan nikmat yang besar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang berada di dalam Ramadan. Dan hari ini kita berada pada 4 Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita muhasabah terus setiap hari dan setiap saat. Introspeksi diri. Setiap kita adalah suatu yang mesti kita selalu kembalikan kepada diri kita. Selalulah melihat banyaknya kekurangan pada diri kita, banyaknya dosa kita, banyaknya hal-hal yang kita lalaikan, karena kita akan dihisab, karena tentunya kita kembali kepada Allah dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nafsi-nafsi masing-masing kita. Jangan sering melihat amalan-amalan buruk orang. Kalaupun kita melihatnya atau mengambil pelajaran saja dari apa yang dilakukan keburukan tersebut agar kita tidak jatuh kepadanya. Intinya selalulah kita melihat amalan kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kita dan kita sudah berada pada tanggal 4 Ramadan 1447 Hijriah, dan terus berdoa kepada Allah. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la yaruddu al-qadar illa du'a. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa itu bagian dari takdir dan kita belum tahu dan tidak tahu dan pasti tidak akan tahu takdir Allah kecuali ketika sudah terjadi atau sedang terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, memperbanyak doa untuk mendapatkan umur yang panjang, dan amalan yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang terbaik adalah man hasuna amaluhu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Adalah orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan baik amalannya. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diingatkan kita sebelum datang Ramadan. Akan tetapi tidak ada salahnya juga kita selalu mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan selalu ingatkan, sesungguhnya
tidak ada yang bermanfaat ya kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan kepada kita puasa. Di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari yang telah berlalu harus kita ambil pelajaran. Ya, telah kita sebutkan tadi, sebenarnya dari sebelum datang Ramadan kita sudah bersiap-siap maksimal persiapan menghadapi bulan Ramadan dengan iman, takwa, dengan ihtisaban, dengan ilmu. Dan mulai start dari awal datangnya Ramadan dengan melihat ru'yah hilal atau disempurnakannya 30 hari bulan Sa'ban, maka malamnya sudah tarawih dan besoknya puasa yang pertama dan seterusnya. Berjalan waktu, berputar waktu 24 jam. Dan kita terus mendapatkan hal yang sama. Akan tetapi tentu pertanyaannya bagaimana amalan kita. Bagaimana amalan kita masing-masing. Ya, luar biasa nasihat-nasihat dari para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau mengingatkan kepada kita. Bagaimana keutamaan beliau. Orang yang sudah masuk Islam semenjak dari kecil dan hafal Al-Quran dan ya menjadi rujukan dari bacaan-bacaan Al-Quran yang Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membaca sesuai dengan bacaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana jihad beliau. Ya, tetapi subhanallah beliau mengatakan ma nadimtu ala syai'in nadmi marra yaumi idza gharabat fihi asy-syams ya naqasa min ajali wa lam yazid fihi amali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu betul-betul salah satu contoh suri tauladan bagi kita, belum para sahabat yang lain yang luar biasa. Begitu juga para ulama salaf yang terdahulu. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, tidak ada yang aku paling penyesalanku yang melebihi daripada yang lain, penyesalanku asyadun nadami, kecuali pada hari yang terus berputar hari ini 24 jam. Ya, dan ketika matahari tenggelam, ya, sesungguhnya ajalku ya sudah dekat, umurku berkurang. Akan tetapi apakah amalanku bertambah? Atau dia mengatakan sementara amalanku tidak bertambah. Subhanallah, bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mengetahui bagaimana hakikat waktu itu sangat berharga. Bagaimana dengan kita wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan sedang berjalan 4 hari Ramadan. Ya, sudah lewat 4 tarawih. Bagaimana dengan kualitas? Sudah pasti. Kita selalu mengingatkan bahwa mestilah kita dalam ibadah ini memperhatikan dua sisi kualitas dan sisi kuantitas. Kualitas kita adalah ya, yaitu ketika kita ikhlas dalam ibadah kita. Apalagi ibadah puasa. Apalagi dikatakan ibadah puasa ini jauh daripada riya karena dia tersembunyi. Akan tetapi tetap selalu harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua orang puasa Ramadan, tetap kita ikhlaskan kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman, bahkan secara khusus ini adalah puasa Ramadan. Begitu juga dikatakan secara umum adalah puasa sunat. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan iman, ya, dengan ikhlas karena Allah SWT wahtisaban dan mengharapkan pahala, ingin mendapatkan kebaikan di dunia apalagi di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan ini, berarti kita harus betul-betul mengambilnya dan berusaha maksimal. Jadikan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan terus berjalan hari tersebut. Ya, bagaimana
kualitas ibadah kita. Kita selalu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah mutaba'ah. Nah, percuma saja orang banyak beramal ya, tetapi tidak ikhlas, tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana puasa Nabi SAW, tentunya dimulai bagaimana salat tarawih Nabi SAW, bagaimana sahur Nabi SAW, kemudian bagaimana puasa Nabi, bagaimana berbuka Nabi SAW, bagaimana amalan-amalan Nabi dari infaknya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, doanya, dan luar biasa. Ya, tadi dikatakan berkumpul banyak sekali ya varian-varian ibadah yang Allah berikan keutamaan di dalam bulan Ramadan yang tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Maka juga kita harus perhatikan yang sisi yang kedua, yaitu sisi kuantitas. Nah, ada orang yang mungkin dia hanya mengatakan, apalagi Masya Allah ya tabarakallah, mungkin sudah diberikan oleh Allah taufik berupa hidayah kepada sunnah ya, selalu belajar tauhid, mempelajari akidah agar memperbaiki niat untuk ikhlas karena Allah, dan mempelajari hadis Nabi, sunnah Nabi, sehingga berusaha untuk betul-betul bertepatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi ada sisi yang lain yang perlu kita kejar, yang perlu kita berpacu, ya, yang perlu kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, yaitu apa? Sisi kuantitas, banyaknya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, jangan kita tertipu dari satu sisi pikiran kita yang penting kan ikhlas dan mutaba'ah diterima. Ya. Lalu kita sedikit beribadah, lalu kita tidak ada motivasi untuk memperbanyak ibadah. Ya, ini salah, apalagi kita dalam bulan Ramadan. Ya, kalau kita baca sirus salaf, apalagi sirah nabawiyah, apalagi kehidupan Nabi SAW dan kehidupan para sahabat, ya, dan orang-orang yang luar biasa ibadah mereka, ya, bacaan Al-Quran mereka, bahkan mereka mengkhatamkan berkali-kali di dalam satu bulan Ramadan, ya, berinfak sangat banyak. Bahkan Nabi SAW katakan ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Ya, bagaimana ibadah Nabi SAW, ya, luar biasa. Bagaimana ibadahnya para sahabat, bagaimana bahkan mereka, Rasulullah SAW mendapatkan di dalam puasa mereka ada jihad, itu perang Badar. Mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah juga ya hadiah yang luar biasa kepada Rasulullah dan para sahabat ketika direbutnya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi kita mesti berkaca ya kepada apa yang telah didapati oleh Nabi SAW dan para sahabatnya berupa pertolongan Allah. Maka tentunya lihat bagaimana kuantitas ibadah mereka luar biasa. Sebab itu berusahalah kita untuk melakukannya maksimal dan isi waktu kita dengan hal-hal yang berfaedah. Ya, hindari hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Ya, berupa apa yang kita lihat yang diharamkan, apa yang kita dengar yang diharamkan, yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan keji, ya, perkataan-perkataan dosa. Ya, apa yang kita lakukan dengan kaki kita melangkah kemana, pergi jalan sana sini dan tidak tentu arahnya mau kemana, ini ibadah di dalam Ramadan ini. Ya, apalagi dinasihati di akhir setelah salat asar menjelang maghrib, itu tempat yang kita mesti memperbanyak doa, jangan jalan sana jalan sini. Tanya supaya jangan terasa haus dan laparnya, pergilah keluar naik motor, naik mobil, jalan sana jalan sini, ya, maraton dan segala macam, salah. Ya, oleh sebab itu luar biasa bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita waktu di dalam bulan Ramadan itu sangat berharga. Dan Ramadan, setiap hari dalam bulan Ramadan sampai akhir Ramadan di dalam 24 jam, kita katakan bukan malam saja, bukan siang ketika puasa saja, tapi pagi, siang, dan malam adalah waktu yang berkah. Itulah yang kita dengar dari hadis sahih dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala Ramadan, ya, maksudnya ja Ramadan itu syahrul mubarak. Datang bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dikatakan berkah itu penuh dengan kebaikan. Ya, penuh dengan kebaikan. Waktu-waktunya mustajab, apalagi ada waktu-waktu khusus ketika dekat-dekat mau berbuka, dan juga sepertiga malam terakhir ketika Allah SWT turun ke langit dunia, termasuk di dalam malam-malam bulan Ramadan. Waktu yang mustajab,
Ya, ada waktu-waktu juga terbaik untuk kita beristighfar, meminta ampun dari dosa-dosa kita yang sudah banyak kita lakukan sebelum Ramadan. Bahkan juga di dalam Ramadan banyak sekali kekurangan kita. Wal mustaghfirina bil ashar. Sehingga Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Banyak sekali keutamaannya. Kita tidak membahas satu persatu, ada materi-materi yang mungkin akan juga disampaikan berikutnya, dan juga para asatidzah yang lain berkaitan dengan bulan Ramadan ini kita mungkin dapat mendengarnya. Ya, ataupun dari sisi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah keutamaan bersahur dan berbuka. Ya, ini menunjukkan bahwa benar yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa di dalam Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Termasuk adalah makan, ya, makan sahur dan makan ketika berbuka. Kita mengetahui bahwa makan dan minum hukum asalnya, termasuk juga tidur, istirahat, ya, itu adalah hukumnya mubah. Berarti apa? Tidak ada pahalanya, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi subhanallah, Allah SWT mengkhususkan, dan juga melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhususkan bahwa bentuk perkara mubah ini padahal hanya urusan makan, ya, kata orang urusan perut, urusan makan dan minum. Tetapi subhanallah betul-betul dikhususkan akan mendatangkan pahala yang besar, akan mendapatkan keutamaan. Bukan seperti makan biasa, ya, di luar Ramadan kita makan pagi, siang dan malam atau ngemil, itu mubah saja hukumnya. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa di situ ada pahala. Makan yang sifatnya adalah, kalau kita katakan urusan dunia, urusan perut, ya, urusan mubah. Tetapi subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di situ ada pahala. Oleh sebab itu jangan sampai kaum muslimin, walaupun sudah lewat, ya, kita sudah, mudah-mudahan semuanya sudah sahur tadi pada waktu, ya, sebelum datangnya azan subuh yang kedua, ya, fajar shadiq, maka, ya, ini terus kita lakukan mulai dari puasa pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bangun, ya, bangun untuk sahur. Di dalamnya ada keberkahan, dan di situ tentunya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah yang dikatakan ibadah adalah, ya, seperti yang telah kita ingatkan tadi, ya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan lakukan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan amalan ibadah itu semuanya adalah perkara, apalagi dicintai oleh Allah, itu dibenci oleh syaitan. Nah, itu selalu kita harus ingat bahwa kebalikannya, apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi ada anjuran-anjuran yang besar, ya, apalagi perkara-perkara yang inti wajib, maka itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan memiliki keutamaan yang banyak, apalagi, ya, berbuka, sahur dan berbuka, maka itu dibenci oleh syaitan, ya, dan diridhai tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan juga bahagian daripada syariat Islam, dan juga bahagian daripada bentuk contoh. Kalau orang mengatakan apa contoh ketaatan, ini ketaatan, yaitu, ya, melaksanakan sahur, ya. Dan juga kalau kita katakan faedah-faedah secara singkat dalam masalah sahur adalah untuk menguatkan tubuh kita. Karena sunnatullah tentunya, ya, kita katakan ba'dallah Subhanahu wa taala, tentunya makanan adalah merupakan faktor untuk seseorang itu dapat berdiri dengan lurus, berjalan dengan kuat, ya, beraktivitas dengan baik, ya, akan menambah kekuatan, yaitu namanya adalah ghadha, yaitu adanya nutrisi yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Karena kita mulai azan subuh maka tidak boleh makan dan minum lagi, ya, pastilah, apalagi sudah berjalan masuk zuhur, masuk asar, sudah dekat maghrib, bertambah lemas, ya, apalagi kita banyak kegiatan kita sehari-hari, bermacam-macam aktivitas masing-masing dari manusia. Bahkan ada yang pekerja berat. Tapi ini diingatkan saya sebagai nasihat, kata para ulama, tidak boleh membatalkan puasa dengan alasan kerja berat. Yang benar adalah kerja berat Anda itu harus dikurangi. Dan jangan sampai Anda beralasan ini kerja berat nggak bisa, ya, haus, ini saya mesti membatalkan puasa. Tidak boleh, ini puasa Ramadan. Kecuali Anda puasa sunat,
Ya, puasa untuk menggantikan puasa, puasa nazar, puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan dengan alasan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita semua, ya. Telah kita sebutkan tentunya itu adalah sunnah Nabi SAW, dan seorang mengamalkan sunnah, ya, sudah pasti dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan banyak keutamaan, ya, sebagaimana kita baca firman Allah dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka umat Islam, apabila kalian, ya, mengaku kalian mencintai Allah, pengakuan kalian dibuktikan dengan kalian mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sunnah Nabi di dalam Ramadan. Ini adalah pahala, jangan sampai lewat. Maka makanlah kita, makan sahur, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, secara khusus Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ini jelas perkataan Nabi SAW yang menunjukkan bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana banyak nukilan dari para ulama salaf, di antaranya dari Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala mengatakan ijma'al fuqaha ala anna sahura mandubun ilaihi laysa biwajib. Kita mengetahui memang sahur bukan wajib, tetapi dia adalah memiliki keberkahan. Ijma' para ulama sesungguhnya sahur itu adalah sunat hukumnya dan tidak wajib. Tapi jangan seperti sebagian orang hanya mempelajari agama ini dari sisi hukum fikih. Oh, ini ada wajib, ini ada sunat. Oh, ini kan tidak wajib. Ayo udah tinggalkan, salah. Para ulama mengatakan silakan Anda belajar fikih. Dalam hukum-hukum taklifi ada 5. Ada perintah, itu bentuknya ada bentuk wajib, ada bentuk sunat. Wajib harus dilakukan, ditinggalkan berdosa. Sunat dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, tetapi jangan, ya, di dalam prakteknya kita ambil, ya, berarti kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya, tidak berdosa, ya, jangan, itu salah. Kalau dalam beramal itu kita harus mencari pahala walaupun hukumnya sunat, perbanyak terus, karena kita harus selalu ingat di akhirat adanya timbangan, mizan, timbangan amalan kebaikan kita. Apakah kita mengira bahwa kita akan masuk ke dalam surga? Kita sudah mengira bahwa kita banyak amalan? Belum tahu. Karena amalan kita ini ada tercampur riya, ada segala macam, apalagi syirik besar, habislah semua amalan kita. Bagaimana seorang itu melalaikan amalan-amalan sunnah, apalagi kita mendapatkan penjelasan faedah yang besar dari para ulama salaf atau ahli sunnah jamaah, terkhusus masalah amalan-amalan sunat, bahwa itu adalah menutupi kekurangan amalan-amalan wajib. Ya, maka kita harus lakukan, harus berusaha sempurna untuk melakukan kebaikan itu walaupun dia adalah hukumnya sunat. Ya, jangan kita katakan hukumnya sunat saja, Ustaz, ngapain dilakukan? Kan tidak apa-apa, ya, tinggalin aja. Berarti pas nanti waktu sahur nggak mau bangun sahur, dibangunkan sahur juga malas bangun sahur. Ini salah. Ya, maka ini adalah harus kita perhatikan, karena kita ingin mendapatkan kebaikan walaupun sekecilnya. Kecil apapun kebaikan itu, walaupun hukumnya sunat, itu akan menjadikan timbangan kebaikan. Sama kita selalu mendengar hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ya, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Ya, jangan engkau menganggap kebaikan itu yang kecil itu kecil, tidak ada harganya, tidak ada, ya, kebaikannya, salah. Atau sedikit kebaikan, salah. Ya, walaupun engkau hanya senyum kepada saudaramu, ya, itu adalah pahala, itu adalah sedekah. Apalagi sahur ini. Ya. Maka ini harus dilakukan wahai kaum muslimin. Ya, telah kita sebutkan tadi diantaranya keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam sahur adalah memberikan kekuatan kepada orang yang puasa untuk puasa itu. Telah kita sebutkan tadi, tubuh ini perlu nutrisi, kekuatan. Maka kalau kita sudah banyak bergerak, bahkan tidur juga, itu akan memakan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita bertambah kurang. Berarti terus berjalan waktu, apalagi sudah setelah zuhur, asar, sudah bertambah lemas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam nasihatnya dia mengatakan dari Nabi SAW bersabda, ya, ista'inu bi ta'ami sahur ala siyamin nahar. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara makan sahur
ya untuk dapat kekuatan ketika kalian puasa pada siang harinya. Dari riwayat yang lain dikatakan dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, yarhamullahu al-mutasahhirin. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang makan sahur. Ya, sahur adalah merupakan juga kekhususan dari umat Islam. Maka perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar ikut-ikut musim saja, musim puasa-puasa, ya, musim tarawih, tapi kita tidak tahu bagaimana sunnahnya. Kita tidak ada ilmunya, ini salah. Ya. Maka tentunya kita harus perhatikan, apalagi sahur untuk umat Islam, umat Muhammad SAW ketika dia mau puasa sebelum menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar, ya, maka dia sahur terlebih dahulu. Dan ini kita selalu disebutkan oleh para ulama bahwa kita beramal di dalam Islam ini memiliki prinsip tersendiri, memiliki karakter tersendiri ibadah umat Islam, umat Muhammad SAW melalui sunnah Nabi. Ya, jangan mengadopsi amalan-amalan orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jangan mengikuti cara-cara mereka atau kaum musyrikin. Karena kita sudah punya patokan, sudah punya dasar, sudah punya pedoman. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Kenapa kita harus mencari contoh yang lain? Dan jangan sampai kita tasyabuh pula menyerupai amalan-amalan orang di luar Islam. Itu yang diperingatkan keras oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, jangan kalian menyerupai, ya, orang-orang di luar Islam. Ya. Atau jangan kalian menyerupai, ya, siapapun di dalam melakukan ibadah atau bahkan di dalam aktivitas kehidupan kalian. Ya, apalagi dalam urusan ibadah. Antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka di akhirat dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Waliyadzubillah. Kalau niat kita salah, kalau dikatakan kenapa tidak sahur saudaraku? Saya tidak mau sahur walaupun saya puasa. Karena ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, mereka puasa tapi tidak sahur. Ini berarti kita mengikuti cara puasa mereka. Ditambah lagi tidak akan mendapatkan nutrisi makanan. Belum lagi berdosa. Kalau orang itu mungkin terlupa bangun sahur atau tidak ada yang membangunkan, ya, mungkin tidak ada masalah. Tapi tetap dia kehilangan pahala daripada pahala sahur yang telah disediakan oleh Allah. Mana yang lebih banyak pahalanya, orang yang sahur ataupun tidak? Tentunya orang yang sahur. Padahal ini amalan sunat, benar. Apalagi banyak kan niat, kata para ulama, dalam satu ibadah itu agar banyak pahalanya, perbanyak niat di dalamnya. Ini perlu juga sebagai kaidah yang utama, yang agung dari kaidah yang ditulis oleh para ulama kita, agar kita mendapatkan pahala yang berlebih, yang banyak, lebih dari pahala orang lain. Walaupun ibadahnya sama, dikatakan memperbanyak niat. Ya, ketika kita sahur, niatkan itu karena mengikuti sunnah Nabi, sudah dapat satu pahala. Ini adalah perintah dari Allah SWT, sudah dapat satu pahala. Ini adalah juga dalam rangka aku supaya kuat puasa Ramadan, ya, karena ada nutrisi dan ini sudah satu pahala. Ya, ditambah lagi aku makan sahur, saya makan sahur karena untuk menyelisihi puasanya, ya, orang-orang ahlul kitab, sudah dapat pahala lagi. Subhanallah, banyak pahala. Maka disebutkan oleh para ulama, bisa jadi amalan seorang itu, seorang muslim muslimah, satu amalan tapi beda pahalanya. Maka perbanyaklah niat, ya, di dalam hati kita, dalam sebelum melakukan amalan ibadah tersebut, perbanyak niat, ya, agar banyak pahala kita. Hadis dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Ya, perbedaan
antara puasa kita, betul puasa umat Muhammad SAW dan puasa ahlul kitab, yaitu makan sahur. Berarti mereka tidak sahur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, ahlul kitab mereka tidak sahur dalam puasa. Berarti kita sudah ada tuntunan yang jelas. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Apalagi amalan ibadah, jangan sekali-kali mengikuti tasyabbuh, menyerupai amalan orang ahlul kitab, orang di luar Islam, orang musyrikin, orang kafir, karena kita punya ya tuntunan sendiri dan tuntunan kita lebih lengkap. Agama Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah agama yang paling sempurna. Sempurna dari seluruh sisi, karena dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha adil, yang memiliki hikmah yang besar. Apalagi hikmah Allah telah menurunkannya agama ini, dan banyak syariat di dalam agama, dan banyak amalan-amalan ibadah yang mesti kita harus lihat. Bahkan juga dikatakan dalam satu hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW bersabda dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Kan sahur, ya. Salawatnya Allah untuk mereka adalah istighfar, yaitu pengampunan Allah kepada mereka dan pujian Allah. Dan Allah mencintai orang-orang tersebut. Malaikat begitu juga mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana juga disebutkan dalam riwayat hadis yang lain dari seorang sahabat, dari sahabat Nabi SAW, ya, sesungguhnya dia datang masuk kepada Nabi SAW, dakhala ala Nabi SAW, wa huwa yatasahhar, dan dia sedang melaksanakan sahur. Ya, maksudnya Nabi SAW sedang melaksanakan sahur, maka datang seorang sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, inna sahura barakatun a'taqumuhallahu azza wa jalla fala tada'uha. Sesungguhnya sahur itu adalah merupakan keberkahan yang Allah telah berikan kepada kalian. Maka jangan tinggalkan sahur, makan sahur. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sahur tadi sudah disebutkan tasahur fa inna fis sahuri barakah. Apa yang dimaksud dengan keberkahan di dalam sahur tersebut? Ya, tentunya telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, pertama sekali tentunya mengikuti perintah Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda tasahharu menggunakan fi'il amar, walaupun ini adalah tidak wajib, dia adalah sunat, dia adalah perintah. Bisa kita katakan ini adalah sunnah muakkadah yang sangat kuat anjurannya dari Nabi SAW. Apalagi Nabi mengatakan selisih puasa orang ahlul kitab karena mereka tidak sahur, maka sahurlah kalian. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah kita sebutkan tadi juga keberkahan di dalam sahur itu juga dikatakan, apa dikatakan berkah dalam sahur, yaitu menambah kekuatan tubuh kita untuk bisa puasa kuat di siang bulan Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi sudah berjalan waktu demi waktu, sejam, 2 jam, 3 jam, ya, jalan terus zuhur, nanti asar, pastilah seorang itu sudah sunatullah mendapatkan tubuhnya bertambah lemas, berkurang kekuatannya, ya, karena sudah semakin lama. Hanya salah satu dikatakan keberkahan di dalam sahur tersebut, kata para ulama, ya sesuai dengan hadis Nabi, yang juga manfaatnya telah kita sebutkan, yaitu kekuatan badan, ya, kekuatan badan. Berkata Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan al-barakatu fis sahur tahsul bi jihatin muta'addidah. Keberkahan di dalam sahur itu didapati dari banyak sisi. Ya, pertama, wahya ittiba'us sunnah. Pertama sekali dia adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu telah kita sebutkan tadi. Banyak niat kita dalam kebaikan dapat banyak pahala. Wa mukhalafatu ahlil kitab. Kemudian menyelisihi puasanya ahlil kitab. Ya, wa taqawwi bihi 'alal ibadah, menguatkan tubuh untuk ibadah. Ini yang telah kita sebutkan tadi
Para ulama mengatakan walaupun hukumnya adalah mubah makanan tersebut, kalau diniatkan untuk kuat ibadah, maka makan dan minum kita jadi pahala walaupun di luar Ramadan. Kita makan siang, pagi, malam untuk apa? Agar kuat ibadah, agar tidak lemas. Ya. Wa ziyadatu fin nasyad. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala juga mengatakan agar kita semangat, bertambah semangat kita dalam banyaknya kegiatan kita. Kemudian juga mudafa'atu su'il khuluq alladhi yusiruhu al-ju'. Ibnu Hajar juga mengatakan rahimahullah taala agar kita bisa membentengi diri kita dari akhlak yang buruk, ya, yang akibat daripada orang yang lapar. Di antaranya mudah marah, karena orang mudah marah itu lapar, haus, kurang istirahat. Ya, apalagi dalam bulan Ramadan ini kita harus mengambil kehati-hatian dalam ibadah lagi dalam bulan Ramadan. Jangan sampai orang itu melampiaskan marahnya, hawa nafsu, emosinya, ya, karena alasannya capek lah, lapar lah, haus lah, semua sama. Ya, sebab itu bisa diminimalisir, yaitu bisa dikecilkan. Ya, walaupun pasti ada juga orang itu pengaruh-pengaruh dari lapar dan haus tersebut, mungkin marah dan yang lainnya. Ya, tetapi bisa lebih diminimalkan. Ya, dikecilkan dengan adanya seorang itu sudah bersahur, makan sahur. Kemudian juga watasabbubu bisadaqati ala man yas'al idzak. Ya, begitu juga menjadi kesempatan bagi kita orang yang memiliki makanan, ya, apalagi kita mendapatkan ada orang-orang puasa yang fakir miskin, kita berikan juga antar mungkin bisa untuk mereka agar mereka bisa makan sahur. Ya, dapat pahala lagi. Ada mungkin orang miskin, fakir miskin, dia orang yang taat tapi mereka juga puasa, tapi ketika mau sahur nggak ada makanan. Jadi perhatian bagi kita. Lihat tetangga kita, lihat orang-orang yang taat kepada Allah yang juga puasa. Ya, ini kesempatan bagi kita juga untuk mendapatkan pahala yang lain di samping kita juga sahur. Kemudian juga tasabbub lidzikri wa du'a wa waqti madhanatil ijabah. Ditambah lagi waktu sahur itu adalah bisa kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan telah kita sebutkan tadi Allah SWT di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala fi ila sama'i dunya kulla lailatin ila sama'i dunya fi sulusil akhir. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan itu waktu sahur yang terbaik, apalagi dekat kepada waktu mau azan, dalam arti sebagaimana dikatakan sabda Nabi SAW dan para sahabat menjelaskan. Maka Nabi SAW juga langsung menjelaskan bahwa sahur yang terbaik itu adalah diakhirkan, dan diakhirkan itu ya lebih kurang kata Nabi SAW, dan beliau praktekkan ketika seorang itu mungkin membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid 50 atau 60 ayat, lebih kurang 15 sampai 20 menit. Itu adalah waktu yang terbaik untuk sahur. Nah, sunnahnya kita sahur mengakhirkan, maka dikatakan sunnah dalam sahur adalah takhir. Adapun berbuka sunnahnya adalah ta'jil. Nanti kita sampaikan sedikit mungkin tambahan untuk bahasan kita, karena kita membahas tentang keutamaan sahur dan berbuka. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ini waktu yang terbaik, waktu sepertiga malam terakhir kita gunakan untuk berzikir, bahkan beristighfar, meminta ampun kepada Allah SWT, berdoa, karena dikatakan dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir setiap malam. Maka apabila seorang itu meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Apabila dia berdoa, aku akan kabulkan doanya. Apabila dia meminta ampun dari dosanya, aku akan ampuni dosanya. Ini keutamaan dari hadis Nabi SAW. Maka jangan kita lewatkan keutamaan yang besar ini. Ya, mungkin antum juga pas bangun sahur mungkin jam 4 atau jam setengah 4 udah siap-siap ibu-ibu menyediakan makanan, kalau itu sudah ada mungkin dipanaskan dan yang lainnya. Ini perbanyak kita istighfar sambil masak, jika kita bisa berzikir, kita sambil melakukan aktivitas sebelum kita mengambil keutamaan tentang sahur diakhirkan, kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan juga coba sediakan waktu kita untuk mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, karena ini waktu yang luar biasa mustajab, dan telah kita sebutkan tadi hadisnya. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan ini waktu yang luar biasa, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya, ketika sahur itu waktu mustajab untuk berdoa, waktu mustajab Allah akan mengampuni dosa
ketika kita meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga disebutkan oleh banyak para ulama salaf, di antaranya ulama al-mutaakhirin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di dalam salah satu nasihat beliau, kajian beliau, muhadarah beliau, ya, beliau mengatakan barakatus sahur al-muradu biha al-barakatus syar'iyyah wal barakatul badaniyah. Yang dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, keberkahan di dalam sahur adalah ada dua, keberkahan dalam syariat, berkah dalam syariat, ya, dalam Islam itu sendiri, dan berkah dalam badan manusia tersebut atau orang yang sahur tersebut. Amal barakatus syar'iyyah, adapun keberkahan di dalam syariat adalah imtitsalu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti perintah Rasulullah SAW, wal iqtida'u bi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah beliau. Kita sebutkan tadi, pasti dapat pahala. Wa amal barakatul badaniyah, adapun keberkahan di dalam tubuh kita, badan kita, adalah taghziyatul badan wa quwwatuhu ala shaum, yaitu mendapatkan nutrisi makanan badan kita supaya sehat dan menguatkan seorang untuk berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, jangan kita lewatkan, ya. Kalau khawatir tidak bangun, sediakanlah jam beker, ya, nada dering yang bisa untuk mengingatkan kita, ya, keluarga kita juga ingatkan, siapa yang bangun duluan tolong dibangunkan yang lain. Yang dibangunkan juga jangan mengatakan aku mau tidur, aku ngantuk, jangan. Maka bangun, berdiri, ya, baca doa bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, kemudian kita cuci muka, berwudu, insyaallah udah segar. Ya, kalau masih ada waktu yang agak panjang kita ingin mengakhirkan sahur, gunakan tadi telah kita sebutkan untuk beristighfar kepada Allah. Waktu yang terbaik, juga waktu yang terbaik untuk berdoa mustajab waktu tersebut. Ya, jangan kita sia-siakan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita sebutkan tadi, maka kalau ditanyakan waktu yang terbaik untuk sahur adalah diakhirkan. Sebagaimana hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, tasaharna, beliau berkata, itu radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi SAW, kami telah sahur bersama Nabi SAW, tsumma qama ila shalah, kemudian kami berdiri sudah selesai sahur, ya, dan kami pergi salat, ya, untuk salat subuh. Qultu, maka aku berkata, kata Zaid, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jarak antara azan, maksudnya di sini azan yang pertama, yaitu al-fajar shadiq, belum fajar al-fajar kadzib, mohon maaf, fajar kadzib, yaitu belum masuk waktu azan yang kedua. Maka berapa jarak antara azan yang pertama dengan sahur? Maka Nabi SAW mengatakan qadru 50 ayat, ketika seorang itu membaca 50 ayat Al-Quran. Ini juga menunjukkan kepada kita kalau ada yang ingin mengamalkan sunnah, ya, karena di dalam azan pertama dan kedua adalah ada azan Bilal bin Rabah, ada azan Ibnu Umi Maktum, dan ini juga menjadi sunnah sebenarnya bagi kita, ya, orang yang ingin melaksanakan atau yang azan yang pertama, jaraknya sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ini sebagian ulama mengatakan sebenarnya kalau kita memahami hadis ini, jarak antara azan pertama dengan kedua itu tidak terlalu jauh, tidak sampai 1 jam. Kalau dikatakan, ya, antara azan dengan sahur berarti disitulah azan yang kedua, azan pertama dan azan kedua, maka bacaan seperti seorang membaca 50 ayat berarti sekitar 20 menit. Maka ini sebenarnya sunnahnya. Maka perlu diperhatikan juga bagi muadzin yang pertama, yang kedua walaupun lain muadzinnya, ya, maka perhatikanlah jaraknya tidak terlalu jauh, 20 menit sebelum azan masuk sholat subuh, itulah azan yang pertama. Kalau sekarang kita Masya Allah mendapatkan ada kebanyakan masjid azannya memang mengamalkan sunnah azan 2 kali, tetapi terlalu jauh, ini salah sebenarnya, tidak mengikuti sunnah, ya. Jaraknya itu kan untuk mengingatkan orang supaya sahur. Azan yang pertama, kata para ulama, kalau di luar orang tidak puasa, ya, untuk mengingatkan supaya bisa bangun, dapatlah sedikit untuk melaksanakan salat malam dan salat witir. Dan kesempatan kita untuk beristighfar diberikan waktu, ya, makanya ada azan pertama mengingatkan supaya bangun semua, ya, kemudian memperbanyak doa. Ini dia faedah yang besar dari jarak antara azan dan azan pertama dengan azan kedua tersebut. Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu kita perhatikan di dalam masalah sahur. Adapun rinciannya sangat banyak sekali.
Ya, maka dikatakan sebaik-baik makanan untuk sahur dikatakan oleh Nabi SAW adalah khairu ta'amin sahur adalah at-tamar, yaitu kurma. Walaupun kita ada makanan pokok dan kita sudah biasa misalnya di negeri kita makan nasi ada lauknya, silakan. Tapi juga jangan terlalu banyak, karena orang yang terlalu memenuhi perutnya juga ini akan memudaratkan tubuhnya, akan mendatangkan penyakit. Maka kita harus juga memahami dalam arti seorang itu puasa tetapi tidak melampiaskan hawa nafsunya dengan makan dan minum yang berlebihan ketika sahur, ya harus ada semua, bahkan dipenuhkan, nanti ngantuk, capek, orang sudah azan tertidur, ya hilang keutamaannya dan habis waktu kita, ya apalagi tidak ke masjid, ya ini salah. Ya, ada orang seperti ini juga manajemen waktu yang salah, yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengamalkan sunnah. Sahur juga, tetapi pas kekenyangan tidak sanggup ke masjid, ngantuk. Nah ini salah. Perhatikan wahai kaum muslimin. Ya, kita usahakan ibadah itu betul-betul sempurna. Apalagi di dalam apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, apalagi dalam urusan makan dan minum, pasti di situ ada juga pengaruh badan kita atau pengaruh dunia, yaitu kesehatan. Hanya ada orang yang berpuasa tapi kok sakit juga, memudaratkan tubuhnya. Berarti ada yang salah ketika ya terlalu banyak makan, yang namanya terlalu banyak minum. Maka sederhana saja, khairul umuri awsatuha, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sebaik-baik urusan itu pertengahan. Dalam urusan sahur begitu juga, maka disediakanlah agak beberapa butir kurma untuk kita sahur, walaupun kita tadi sudah makan yang kita biasa makan, misalnya di negeri kita, ada di negeri Arab yang lain yang mereka makan roti dan segala macam, ada ini ada itu sayur, tapi jangan lupa kurma itu. Ya, ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan sudah menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka tentunya kita mengambil sunnah yang lain dalam puasa, yaitu adanya berbuka. Ya, sudah lemah, sudah habis tenaga kita, sudah dimakan nutrisi kita oleh tubuh kita, maka kesempatan kita untuk menguatkan lagi dan niatkan lagi agar banyak pahalanya dengan banyak niat. Ya, pertama sekali sudah jelas ini adalah perintah. Bahkan bentuk berbuka itu bukan seperti sahur. Berbuka itu hukumnya wajib, atau sahur hukumnya sunat. Karena kita sudah menahan haus dan lapar. Nanti kita semakin lemas. Apalagi ada persiapan nanti malam malamnya mau melaksanakan ibadah qiyam, yaitu salat tarawih, apalagi panjang bacaannya. Tidak akan mungkin kita bisa kuat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka harus masuk lagi nutrisi makanan. Makan ini hukumnya mubah, maka niatkan lagi ini adalah perintah Rasulullah SAW. Ya, perintah Rasulullah SAW. Maka sudah dapat pahala. Kemudian untuk menguatkan tubuh kita agar bisa kita melaksanakan ibadah salat malam. Hanya juga harus diperhatikan. Ya, dan telah kita sebutkan tadi ketika kita membahas tentang sahur, sunnahnya di dalam sahur adalah diakhirkan. Maka tidak ada sahur itu jam 1, jam 2 malam. Ini belum masuk. Ini masih makan malam. Kita masih lapar. Makan malam. Belum sahur. Makanya kenapa sunnahnya diakhirkan? Karena kan makanan itu masuk kan udah dekat mau azan subuh. Dan itu makanannya masih banyak di dalam tubuh kita. Berbeda dengan kita misalnya katanya makan sahur jam 1, jam 2, jam 3. Ditambah lagi kegiatan, nanti tambah lagi tidur, ya sudah termakan lagi nutrisi makanan kita, akhirnya puasanya juga nggak kuat. Hanya itu salah satu hikmah juga diakhirkan sahur. Kemudian di dalam berbuka, ya kebalikannya, yaitu dipercepat. Karena kita sudah menahan makan dan minum selama, kalau kita katakan patokan di negeri kita 12 jam. Kalau di sebagian negara-negara yang lain, ada yang musim panas, pas puasanya itu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Bisa jadi dia akan menahan 15 sampai 16 jam. Maka tidak ada istilahnya nunda-nunda lagi, maka disegerakan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Nabi SAW, ya sahih, hadis sahih dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan la yazalun nasu bi khairin. Manusia terlalu akan mendapatkan kebaikan. Kaum muslimin tetap selalu tidak pernah terputus dari kebaikan. Dan dikatakan dalam hadis ini, agama itu terus akan nampak
ya kebaikannya, dan terus akan nampak kebaikannya ketika apa? Ma'ajjalan nasu al-fitra, ketika manusia orang-orang yang puasa menyegerakan puasanya, menyegerakan berbuka. Kenapa? Li'annal yahud wan nasara yuakhirun, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan. Subhanallah. Orang Yahudi Nasrani ahlul kitab sudah tidak sahur, kemudian ya ketika masuk misalnya waktu terbenamnya matahari harus berbuka, mereka lambat-lambat lagi, mereka akhirkan lagi. Ini adalah menyelisihi ya ajaran Muhammad SAW. Apalagi kita telah sebutkan tadi, jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani dalam ibadah. Subhanallah, sebagai tambahan saja dikatakan oleh para ulama yang meneliti, yang membahas ya di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, walaupun mereka mengatasnamakan diri mereka Islam, tapi mereka dikatakan sebagai ulama bukan Islam, itu orang-orang Syiah Rafidhah. Ini dapat buktinya bahwa orang-orang Syiah Rafidhah mereka berbukanya tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka sengaja melambat-lambatkan. Bahkan setelah azan, setelah selesai azan, setelah matahari tenggelam, sudah lama baru mereka berbuka. Ini subhanallah, ini sudah pasti menyelisih ajaran Islam, menyelisih sunnah Nabi SAW. Kita tidak boleh ikut cara-cara orang seperti ini. Ya, maka agama Syiah Rafidhah itu bukan agama Islam. Mereka telah menyelisih banyak amalan-amalan di dalam Islam, apalagi sunnah Nabi. Mengaku umat Islam. Ya. Tetapi mereka musuh Islam, tapi mereka menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena keterbatasan waktu kita, maka disebutkan bahwa ketika dikatakan menyegerakan berbuka, yaitu ketika matahari tenggelam. Karena itu adalah awal masuknya waktu maghrib. Ya, awal masuknya waktu maghrib apa? Tenggelamnya matahari. Saya ingin luruskan saja sedikit pemahaman kita supaya jangan salah. Bukan ketika mendengar azan. Mohon maaf. Azan itu memang tanda masuknya waktu maghrib. Tapi tidak patokan kita setelah mendengar azan baru berbuka. Karena patokannya adalah terbenam matahari. Tapi pastikan, jangan nanti mengira-ngira. Ya, mengira-ngira, khawatir kita, padahal tinggal beberapa detik, tinggal 1 menit, tapi kita berbuka sebelum waktunya, ya batal puasa kita. Sudah capek menahan haus dan lapar 12 jam terlebih, ya tiba-tiba di akhir kita berbuka ya tanpa ilmu, maka bisa batal puasa kita. Dan kita telah sebutkan tadi, kalau seorang itu betul-betul bisa memastikan dan melihat betul-betul tenggelamnya matahari dan dia segera berbuka, ini namanya ta'jilul fitr. Tapi memang untuk kehati-hatian, sebagaimana kita mengikuti insyaallah, yaitu dengan ditandanya ada azan. Karena kita mengetahui yang muazin itu juga dia puasa, ya berbuka juga, apalagi dia agak banyak makannya, maka jangan ditunggu-tunggu dengar azannya. Maka patokannya boleh, kata para ulama, melihat jadwal imsaki atau jadwal salat yang ada di daerah masing-masing, sudah masuk ya langsung saja berbuka. Bagaimana juga telah disebutkan tadi, sahur ada keberkahan dalam buka dengan kurma, begitu juga diawali juga berbuka sahur dengan kurma, begitu juga berbuka dengan kurma. Subhanallah, dari sisi kesehatan banyak sekali faedahnya kata para ulama, karena kita menahan haus dan lapar, mesin kita ini sudah tidak bergerak atau bahkan panas karena haus dan lapar, maka didinginkan, maka dimasukkan dengan makanan yang manis, dan yang terbaik adalah bukan air manis apalagi tambah es segala macam ini itu, tetapi kurma yang pertama, nanti baru ada buah dan yang lainnya. Ini perlu dipahami oleh kaum muslimin. Ini juga salah satu bentuk bagaimana kita bisa mempraktekkan masalah sahur dan berbuka itu bukan hanya dari sisi sunnah, tapi juga dari sisi kesehatan. Sudah pasti kalau kita mengamalkan sunnah akan mendapatkan kebaikan, ya, akan mendapatkan juga kebaikan untuk tubuh kita. Maka ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Di antaranya hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah SAW
yuftiru ala rutabat qabla ayyusalli, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Ini yang terbaik kalau dikatakan kurma yang dapat kalau kita untuk berbuka, kurma yang terbaik adalah rutab, setengah matang dia, kurma basah. Adapun yang banyak yang dijual itu kurma-kurma yang sudah kering, maksudnya kurma yang sudah masak. Mau nama apapun, sukari atau misalnya ada juga ajwa, ada ini, ada itu. Ya, kurma itu yang terbaik ya, bukan hukumnya wajib. Kalau dapat kita berbuka dengan rutabat. Maka disebutkan di sini qabla ayyusalli, sebelum beliau salat. Wa illam takun rutabatu fa ala tamarat. Nah, ini dia urutannya. Kalau tidak dapat rutab, kurma basah, kurma setengah matang yang lembut dia, maka dengan tamar, itu kita katakan tadi kurma kering, apapun nama kurmanya. Fa illam takun, kalau enggak ada juga, kita mendapatkan mungkin sebagian tempat tidak ada, tapi alhamdulillah sekarang di mana-mana ada. Kalaupun tidak dapat rutab, tidak dapat kurma, kata Nabi, hasan hasawat, maka minumlah beberapa teguk air. Ya, dan inilah sunnahnya. Ini harus diperhatikan oleh banyak kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin ingin sedikit menasihati sebagian kaum muslimin, walaupun mungkin ada alasan-alasan tertentu. Ya, ketika berbuka puasa, apalagi misalnya ada berbuka di masjid. Jadi adanya panitia, adanya relawan, maka yang terbaik sebenarnya sesuai dengan sunnah Nabi, makan kurma dulu, hal-hal yang ringan, air minum atau buah, ya, kemudian sholat. Karena itu yang dikatakan di dalam hadis Anas tadi, ya, qabla ayyusalli, sebelum sholat, nggak ada makan berat. Makan beratnya kapan? Setelah sholat. Ya, apalagi dari sisi kesehatan sudah banyak yang meneliti, ahli-ahli kesehatan. Perut kita ini sedang lapar, lalu kita masukkan puru-puru, apalagi banyak ini, ada es, ada ini, ada cola, ada bermacam-macam buah, ada apalagi masuk lagi gorengan yang banyak mudaratnya. Ya, tambah lagi makan berat, udah sesak itu. Ini bukannya kita dapat kebaikan, bukan dapat keberkahan, bukan dapatnya kesehatan, makan sakit. Dan ini sebagai husulan saja untuk banyak kaum muslimin, ya. Praktekkan sesuai dengan sunnah dan lakukan itu untuk kebaikan juga tubuh kita. Setelah kita sebutkan tadi, kalau membuat alasan masing-masing, kadang-kadang kita ini hanya mengikuti hawa nafsu kita saja, keinginan kita. Mana ketundukan kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai usulan saja, tapi memang dari sudut pandang beberapa tempat ya kita tidak tahu juga. Tetapi berusaha terbaik untuk melakukan puasa, ya, sahur, dan begitu juga sunnah Nabi SAW di dalam berbuka. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka juga nasihat untuk kita semua kalau dikatakan ta'jil al-fitr, di situ ada keberkahan, di situ dikatakan keberkahan dalam bulan Ramadan ketika berbuka. Ada pahalanya, menguatkan tubuh lagi, kemudian disegerakan. Kemudian bagaimana bentuk jenis makanannya tadi sudah kita sebutkan, dan kita berikan jarak, kemudian baru nanti makan mungkin beratnya setelah sholat maghrib. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal yang lain yang perlu dinasihati, ya, khususnya telah kita sebutkan tadi, ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika sahur, ya, atau sebelum sahur, bangun sepertiga malam terakhir, kemudian ada juga waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu setelah salat asar atau sudah dekat menjelang mau berbuka. Maka manfaatkan waktu kita untuk duduk 15-20 menit atau setengah jam, atau minimal 5 menit sebelum azan, sebelum matahari tenggelam, ya, sebelum azan maghrib kita duduk dan menghadap kiblat, ya. Amalkan adab doa, ini waktu mustajab, jangan keluyuran ke sana kemari, jangan ngobrol sana kemari, masih juga ngobrol, ya, masih juga kadang-kadang ketawa ketiwi, ya. Nah, ini salah kita duduk, dan ini pemandangan yang kita lihat sedikit orang yang mengamalkannya. Ini termasuk kalau kita katakan as-sunnahul mahjur, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, dan ini perlu diperhatikan, ya. Walaupun dengan alasan panitia pun, panitia Ramadan atau berbuka, kalau sudah disediakan udah antum juga sama-sama duduk semua. Duduk semua kita untuk berdoa kepada Allah. Jangan sibuk ini dan sibuk itu. Apalagi ada orang yang telah kita sebutkan tadi, sore-sore sengaja, bahkan sampai sudah azan pun masih keluyuran ke sana kemari di luar rumah.
tidak di depan tempat berbuka, ini salah. Habis waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Ini ada dalam satu hadis dikatakan salah sudah da'wat mustajab. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, mustajab, akan segera dikabulkan oleh Allah doanya. Di antaranya adalah as-shaim 'inda fitrihi. Ya, seorang yang puasa ketika dia mau berbuka. Maka ini perhatikan. Kalau ada yang berpendapat, oh semua waktu di dalam Ramadan itu mustajab, tidak ada keutamaan dekat mau berbuka. Ini salah. Ini dalilnya dari mana? Ini perlu diperhatikan. Kadang ada sebagian ustadz itu kadang-kadang dia berpendapat dia tidak melihat hadis-hadis Nabi SAW. Ini salah. Maka perhatikan, kita perlu juga mengeluarkan pendapat, kita harus berdasarkan dalil. Maka perhatikan ini wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita sebutkan tadi, ya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mengambil keberkahan sebelum berbuka, yaitu dengan banyak berdoa. Ya, karena waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian segera berbuka ketika sudah matahari tenggelam, atau memang kita khawatir nanti kita karena tidak melihat matahari tenggelam maka kita mendengarkan azan. Tetapi ada juga patokan waktu yang sudah ditetapkan, boleh saja ketika sudah masuk waktunya walaupun belum dengar azan, karena juga muazzinnya juga berpuasa. Inilah yang perlu kita perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya bahasan masyaallah di dalam masalah fikih sahur berbuka itu banyak sekali. Tapi mungkin apa yang kita sampaikan dari penjelasan sedikit ini mudah bermanfaat. Ya, Allah taala alam bisawab. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin kita jawab sebelum masuk waktu azan zuhur. Pertanyaan dari pemirsa Sil TV, kita bacakan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim dakwah Sil TV selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang bertanya dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Ustaz izin bertanya, apakah boleh berbuka berpatokan dari azan yang ada di TV? Karena azan di TV sesuai dengan jadwal imsakiyah dan terkadang azan di masjid suka lebih lama dari jadwal imsakiyah. Mohon pencerahannya. Kita mengatakan kalau jadwal di TV lihat dulu televisi yang Anda tonton itu di daerah Anda atau di daerah yang lain. Ya, misalnya Anda di Pekanbaru, misalnya nonton TV apalah, misalnya televisi umum, ada azan, itu di Jakarta. Boleh Anda berbuka, batal puasa. Kalau misalnya di Pekanbaru, nah kita alhamdulillah ada TV Sunnah, ada Asil TV, ya enggak apa-apa ikut. Ya. Ikut, tapi kita kan sudah sebutkan tadi, ini kan tidak jadi patokan mutlak. Patokannya kalau menurut sunnah sesuai dengan hadis Nabi ketika matahari tenggelam. Anda bisa memastikan, kalau tidak bisa ya udah lihat ada jadwal sholat atau jadwal masuknya waktu maghrib. Ya sudah, telah kita sebutkan tadi dalam pembahasan yang kita singgung tadi. Tidak perlu juga mendengar azan terlebih dahulu, karena yang namanya muadzin apalagi langsung dari masjid, muadzin itu dia puasa juga. Ya ada jedahnya. Ya. Kalau dia tidak lama sebentar, cuman dia makan korma satu lalu minum air seteguk lalu dia berdiri, mungkin tunggu aja lah dulu azan dia. Tapi kalau dia agak banyak makan dan minumnya, ya jangan ditunggu. Ini namanya kita mengakhirkan nanti berbuka, maka segera berbuka. Kalau pertanyaannya tadi, silakan Anda mengikuti azan yang ada di televisi tersebut, tetapi telah kita sebutkan tadi rinciannya. Ada pertanyaan yang kedua yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya Ustaz, pada bulan Ramadan ini selain khusus beribadah ada juga kerjaan di rumah seperti bersih rumah, mencuci, menggosok sebagainya sambil dengar murotal atau video kajian. Apakah ini bisa bernilai ibadah? Iya. Ini ibadah. Itu yang kita katakan tadi, ada amalannya itu sifatnya mubah saja. Di setiap hari kita pasti mendapatkan banyak amalan mubah. Termasuk kerja-kerja rumah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, ya jadi pahala. Kalau misalnya dari contoh ini sepertinya ibu-ibu ya, atau mungkin juga ada laki-laki yang bisa membantu pekerjaan di rumah, pekerjaan istrinya, bersih rumah, penyapu, berpahala kira-kira atau tidak? Saya katakan berpahala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman, bagian dari iman. Ya, dan bersih itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan berserakan sampah segala macam, dibiarkan berserak ini ya, kotor. Nah, ini bukan rumahnya seorang yang muslim yang benar, yang baik. Ya. Ada satu hadis disebutkan dari hadis sahih bahwa alamannya orang-orang Yahudi itu mereka nggak ada dibersihkan. Berarti di sini ada sunnahnya. Ya, mencuci bagaimana ya? Kalau kotor tentunya akan mendatangkan penyakit. Ya, cuci piring, ya, masih juga baju udah kotor ya. Jadi ini sudah jelas berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW untuk kita supaya hidup bersih, supaya sehat, supaya kita kuat ibadah. Nah, ini semuanya insya Allah diniatkan ya untuk mengamalkan sunnah, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi, jadi berpahala. Menggosok begitu juga. Mana yang lebih bagus? Pakaian kusut-kusut atau rapi? Pakaian yang rapi lah. Ya, hadis Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan, rapi. Bahkan Nabi SAW itu kalau dia berpakaian, apalagi pakaiannya bagus, itu dikatakan tidak ada yang lebih tampan dari Nabi SAW. Tidak ada yang lebih harum, lebih indah. Apalagi memakai minyak wangi. Jadi semuanya diniatkan adalah untuk kebaikan dan dapat pahala. Begitu juga pekerjaan ibu-ibu di rumah tangga ini sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama dan para asatidz kita. Jangan ibu-ibu mengatakan bahwa banyak pekerjaan tadi capek ini segala macam tidak pahala. Itu pahala, ladang pahala seorang istri itu kerja di rumah. Makanya kita mendapatkan hadis Nabi SAW ketika Fatimah binti Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengadu kepada Nabi bagaimana pekerjaannya itu berat segala macam, mengadon tepung segala macam sampai berbekas-bekas, ada istilahnya yang ada berair-air di tangan itu. Dia mengadu kepada Nabi dan dia capek. Bagaimana kalau bisa ada pembantu? Bukan dilarang untuk ada pembantu, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan ada jalan keluar supaya kamu kuat, supaya kamu tetap mengambil pahala itu pekerjaan ibu, pekerjaan wanita yang di rumah, ya, dan itu ladang pahala. Maka jangan dikatakan tidak ada pahala, itu kesempatan, maka rugi ibu yang malas-malasan bekerja. Nah, ini ladang pahala bagi kita, ladang pahala bagi suami, dia mencari nafkah, bekerja. Ada porsi dan tempatnya masing-masing sudah diberikan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah, ladang pahala kita masing-masing. Jangan diborong oleh satu orang. Ya, apalagi itu sudah pekerjaan kita, maka di sini insya Allah semuanya berpahala. Apalagi sambil berzikir, apalagi sambil mendengarkan kajian. Bukan berarti kita melalaikan pekerjaan tersebut, tidak serius. Ya, tapi bisa diisi waktu kita dengan hal yang berfaedah. Satu hadis Nabi SAW saya ingin menyampaikan, kata Nabi SAW, orang yang terbaik amalannya adalah orang yang paling banyak zikirnya. Apalagi di dalam pekerjaan kita, apalagi dalam ibadah kita. Maka diantaranya puasa kita sambil bekerja, ya, kita membasahi bibir kita dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan ini terbaik daripada orang yang bekerja tapi tidak ada berzikir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan kajian kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita bisa mulai agak cepat, mungkin jam 10 atau jam 10 lewat. Nah, tadi ada satu dan lain hal agak terlambat. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan pagi Ahad ini, pada puasa yang keempat ini, mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah, dan kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.